Halo semuanya, selamat datang kembali di video analisa harian XAUUSD bersama Amandana. Dan ini adalah analisa harian XAUUSD pada hari ini, tanggal 19 Januari 2026, hari Senin, yang dimana ini adalah minggu ke 3 di bulan Januari 2026. Seperti biasa, jika kalian semua suka dengan videonya, jangan lupa like dulu videonya, subscribe bagi belum subscribe, hidupkan lonceng, dan di-share ke yang lain. Oke, bagaimana kawan-kawan semua? Hari Jumat kemarin, apakah ada yang mendapatkan flash sale kemarin di angka cantik? Atau mungkin yang semisalnya hari ini, kenapa kaget luar biasa? Ya, ini wah, sebenarnya sih kalau kalian lihat berita-berita itu kemarin, terutama kalau kalian buka Twitter ya, masalah update itu di Discord juga sudah saya share ya kan. Hati-hati, ini bakal luar biasa, gapnya gede sekali ya. Dan ternyata benar. Ini kalau kalian lihat sekarang ini gapnya ini nggak ngotak, bisa saya bilang ya. Dengan kejadian yang namanya tarif dan sebagainya, ini membuat gold ini udah luar biasa terbang tinggi banget ya, sampai 4469. Aduh, lagi dikit banget sampai 4700 nih. Ini udah luar biasa ekstrim ya, bisa dibilang ini sudah termasuk yang namanya ekstrim pergerakannya. Dan hari ini kalau dibilang ya, ini sudah kenaikan luar biasa gila. Karena kalau diukur dari, anggaplah ini kan nggak ada gap ya, karena sebenarnya ada gap di sini. Kenaikan di sini itu sudah mencapai 2,11% ya. 2,11% dalam kurun waktu hanya 30 menit. Ini kan 15 menit loh ya. Bayangin. Satu setengah jam ya, 1,5 jam. Atau enggak kalau pakai candle 1 jam, ini udah naiknya udah gila ya, naiknya sudah sampai 2,11%. Jadi apa yang bisa kita bilang untuk di hari ini ya, kondisi begini ini otomatis kita yang namanya ambil posisi buy udah ekstrim ya. Nggak mungkin kalian ngambil sell, kecuali kalian nekat untuk ambil posisi untuk counter ya, silakan sih, dengan tujuan misalnya nutup gap ya silakan. Cuman saya pribadi sih, dengan adanya kondisi tarif seperti ini, saya tidak prefer untuk ambil posisi sell. Oke? Nah, sebelum itu di sini saya buka lagi ya untuk promo Discord selama 1 tahun. Dan ini akan saya buka sampai akhir Januari 2026. Karena di Februari nanti biaya per bulannya akan saya naikkan. Jadi di sini akan saya buka panjang sampai akhir Januari 2026. Jadi yang sekiranya pengen langsung langganan 1 tahun, bisa langsung kontak WhatsApp-nya. Bagi yang sudah member di Discord, bisa tinggal tambah sisanya aja bagi yang pengen ya. Atau enggak, dari yang member Discord ingin tambah lagi setahun juga boleh, nggak masalah ya. Jadi silakan. Yang penting ini adalah jaraknya setahun ya, tidak bisa ditumpuk untuk setahun enggak. Intinya kalau sudah setahun bisa nambah lagi setahun, bagi yang baru sebulan bisa ditambah lagi sisanya ya. Oke. Karena kalau kalian lihat sekarang ya, ini pergerakan goldnya udah gila. Di sini saya akan jabarkan sedikit why gitu kan ya. Di sini apa yang sudah dikatakan Trump pada saat di tanggal 18 Januari ya, waktu setempat ya, ini kan berarti jam 12 ya, jam 12 malam. Kalian bisa lihat di sini bahwa ya, kalian bisa baca lah di sini ya, kami telah mensubsidi Denmark, semua negara Uni Eropa dan lainnya selama bertahun-tahun dengan tidak mengenakan tarif atau bentuk remunerasi lainnya. Sekarang setelah berabad-abad lamanya, lebih tepatnya 150 tahun kalau nggak salah ya, saatnya bagi Denmark untuk membalas budi apa yang sudah dilakukan oleh Amerika. Perdamaian dunia ini sedang ditaruhkan ya. Cina dan Rusia menginginkan Greenland. Alasannya ya, kalian lihatlah video YouTube banyak ya, mau itu videonya Astronaci, mau video yang lain, mau itu video tentang konspirasi ya, kalian baca aja sendiri atau nggak dengerin sendiri. Dan Denmark tidak dapat berbuat apapun karena sekali lagi ya, Greenland ini adalah bagian dari Denmark dan bagian dari negara Eropa. Saya pun juga heran ya, kenapa ini Tiongkok ataupun Cina menginginkan Greenland, Rusia juga menginginkan Greenland. Apakah hanya sekedar dari katanya kan ini untuk masalah Greenland banyak yang melirik, itu katanya kan hasil tambangnya itu luar biasa banyak gininya ya, stoknya ataupun persediaannya. Jadi negara besar kayak Cina, Rusia dan termasuk Amerika ini sedang berusaha untuk mengambil alih ceritanya untuk bisa memanfaatkan
hasil tambang yang ada di Greenland. Padahal kalau kita lihat Greenland itu kan memang pulaunya gede, cuman itu kan isinya es semua. Dan orangnya juga nggak banyak gitu kan, cuma berapa puluh ribu gitu kan. Gedenya pun kayaknya sepulau Bali kayaknya gedenya ya, atau kurang kayaknya ya, saya lupa sih berapa lebarnya ya. Jadi sekitaran itu. Tapi sekali lagi yang digadang-gadang adalah masalah hasil dari tambangnya. Katanya sih dari segi tambangnya itu bakal luar biasa bagus gitu kan ya, dan stoknya masih sangat banyak sekali gitu kan. Jadi ya udah, ini kalau dibilang saat ini mereka hanya untuk dog snow ya di sini sebagai pelindungan. Sekali lagi, untuk di Greenland itu tidak punya militer ya, karena itu adalah negara damai ya. Negara damai, negara yang nggak pengen konflik, negara yang santuy aja lah bahasanya gitu kan ya, nggak mau ribet gitu kan. Makanya dia itu bisa dibilang meminta pelindungannya sama negara Eropa termasuk NATO dan juga Denmark itu sendiri ya. Sampai akhirnya inilah hanya Amerika Serikat di bawah Presiden Donald Trump yang dapat memainkan permainan ini dengan sangat sukses. Itu kan tidak ada seorang pun akan menyentuh bidang tanah suci ini, itu terutama karena keamanan nasional Amerika Serikat. Ini sih alasan klasik ya, karena keamanan Amerika Serikat. Dunia pada umumnya dipertaruhkan. Jadi Denmark, Norwegia, Swedia, Prancis, Jerman, Inggris, Belanda, Finlandia telah melakukan perjalanan ke Greenland. Oleh karena itu, nanti di sini mulai tanggal 1 Februari 2026 semua negara yang tadi disebutkan ya, Denmark, Norway, Swedia, Prancis, Jerman, Inggris, Belanda dan Finland, termasuk ini negara Eropa besar loh ya. Terutama adalah Jerman dan Inggris. Dua negara ini kalau kalian tahu berdasarkan sejarah ya, tiga deh ya, Prancis, Jerman dan Inggris. Kini kan kita tahu bahwa berdasarkan sejarah Perang Dunia, kita tahulah Prancis ini Mussolini sebagai zaman dulu ya kan, Jerman adalah Hitler, kemudian Inggris adalah ya kalian tahu lah Raja Inggrisnya gitu kan ya. Jadi tiga negara ini dikenakan tarif sama Trump sebesar 10% start 1 Februari. Dan jika sampai pada tanggal 1 Juni 2026 itu masih tidak ada deal masalah ataupun tidak mau menyerahkan Greenland, maka tarif akan dinaikkan menjadi 25%. Ya, tarif ini akan berlaku dan harus dibayar hingga tercapai kesepakatan untuk Greenland bisa diambil alih secara lengkap dan secara total. Ini udah luar biasa sekali ya. Jadi gimana ya? Ini bisa dibilang perang dunia ketiga secara halus ya, bisa dibilang. Karena sekali lagi jujur ya, ini kalau dilihat ya, kemarin kan Amerika masalah Venezuela. Ini kita bicara intermezzo dikit ya. Amerika dengan Venezuela, kemudian Amerika dengan Iran ya. Amerika dengan Venezuela itu bisa dikatakan selesai sih menurut saya ya, bisa oke lah, bisa dibilang selesai, karena kalau sekarang dilihat yang mimpin nanti Venezuela katanya adalah orang dari kubu Trump itu sendiri gitu kan ya. Kemudian dari segi Iran katanya ini bakal sedikit ada chaos lagi, terutama dari segi Irak ya. Pasukan Irak itu sudah mulai masuk ke Iran untuk membantu Iran, dan untuk dari segi Israel sendiri katanya itu sudah mulai ada pergerakan sedikit, dan termasuk dari Army ataupun US Army atau enggak US Navy kalau nggak salah ya, itu di Amerika yang punya base ataupun punya pangkalan militer di Qatar ataupun di mana lah itu sudah mulai bergerak ya, sudah mulai dipindahin pasukannya, dan banyak ada kapal induk yang sudah mulai berangkat. Katanya sih dalam kurun waktu 1 minggu bakal nyampe. Berarti kalau nggak salah adalah kemungkinan hari Rabu ya, karena beritanya kalau nggak salah hari Rabu atau hari Kamis, dan katanya juga 1 minggu baru nyampe. Jadi mungkin hari Rabu atau nggak hari Kamis kapal induk Amerika itu bakal nyampe di Laut Timur Tengah. Jadi kemungkinan di minggu ini bakal kita melihat sesuatu aksi yang ekstrim ya. Jadi sekali lagi sangat hati-hati ya.
Tidak disarankan kalau kalian ingin ambil posisi sell sebenarnya, karena dengan kondisi seperti ini geopolitik yang sangat luar biasa ekstrim. Tapi ingat, apapun yang naiknya cepat nanti juga akan diikuti oleh turunnya yang cepat. Turunnya yang di sini hanyalah dalam kondisi satu, jika semisalnya ingat ini naik cepat karena masalah geopolitik dan juga tarif. Nah, ini bisa di mix dalam artian bukan mix. Ini kalau keadaannya bisa berputar balik itu hanya berlaku jika satu, Trump tiba-tiba cancel. Dalam artian apa yang sudah dikatakannya di sini dalam hal kenaikan tarif 10% ya, yang akan start di tanggal 1 Februari dan juga akan naik menjadi 25 ini di tanggal 1 Juni. Tiba-tiba beliau ada nge-tweet ataupun di truth sosialnya ini ada bilang karena sekali lagi ya, Eropa itu kan sedang melakukan darurat meeting untuk semua negara Uni Eropa. Jadi bisa dibilang dengan meeting tersebut ini masih dibahas maunya gimana, masih coba secara diplomatik dulu ya, belum mau secara militer kayak kemarin di Venezuela dan juga Iran gitu kan ya, terlalu ekstrim. Ini secara Eropa di sini masih coba dulu secara diplomatik, karena sekali lagi ya, kalau sampai ini militer gerak, worst case-nya ini beneran bisa terjadi ya perang dunia ya, perang dunia barat loh ya, dalam artian ini kan untuk men-take over Greenland. Mungkin aja Rusia dan Cina mungkin nggak akan ikut campur, mungkin ya, karena selagi ini hanya perang dunia bagian barat. Mungkin aja lah ya kalau sampai ini namanya militernya ini beneran gerak tiba-tiba untuk menginvasi kayak kemarin Rusia Ukraina gitu kan ya. Mungkin aja, tapi sementara ini Eropa masih sedang berusaha untuk melakukan perundingan. Ya, ini hanya akan muter balik dan mengisi gap full hanya jika satu, tadi saya bilang tiba-tiba Trump oke dengan hasil meeting dengan Eropa, apapun term and conditionnya ataupun kondisinya ya. Dan kemudian beliau nge-tweet ataupun nge-truth sosial di sini, beliau bilang Amerika akan hold karena sudah oke masalah misalnya apapun itu ya, saya nggak tahu deh apapun ya. Dan kemudian dari segi EU juga mungkin akan memberikan suatu syarat juga supaya dalam hal supaya Trump itu tidak ngide saya naik jidatnya itu kan untuk ngambil take over Greenland ya, atau enggak ya, nggak tahu deh ya. Sementara ini sih itu masih skenario yang aman. Sekali lagi itu masih skenario secara diplomatik banget ya, secara perundingan, belum secara kasar. Tapi kalau boleh bilang sih ini sebenarnya Trump ini nggak tahu lah ya. Ini beneran kacau sih ya. Jadi mungkin di sini, ayo siapa di sini yang ada ngambil flash sale nggak di sini di hari Jumat ya, jam 11 malam WITA atau jam 10. Ini beneran masuk ke area yang saya inginkan semua ya. Retest boss dari segi daily ya, kemudian masuk dari RBS daily, masuk dari yang namanya demand rally base rally M5 kalau nggak salah ini ya, M5 atau M15 nih. 15 menit kalau nggak salah ya. Ya tuh 15 menit pas masuk terus mental. Mungkin ada yang punya diskon di harga 4538, silahkan di hold aja ya. Tapi ingat, kita punya gap ekstrim sekarang itu sudah nggak ngotak. Kalau versi O Anda di sini, gapnya ini adalah sebesar dari market buka ya, dari market tutup di hari Jumat, Sabtu lah bisa dibilang, sampai ke atas ini adalah 522 pip ya. Silakan kalian boleh ngide ya. Ini merupakan gap yang cukup besar. Mungkin bisa saya bilang ini adalah gap yang paling gede kalau boleh saya bilang ya, karena kalau dilihat kemarin gap pada saat hari Senin Senin minggu lalu tanggal 12 itu hanya gapnya adalah sebesar 100 pip. Kemudian gap pada saat Presiden Venezuela ditangkap itu gapnya hanya sebesar, kita bicara dari market buka, tutup dan buka ya, itu hanya sebesar 382 pip. Ini hari ini ya gapnya 522 pip. Ini udah, aduh saya nggak ngerti ini ya. Ini beneran 530. Ini tetap sih 500 pip ke atas ya. Ini udah gila sih sebenarnya ya. Menurut saya sih ini udah termasuk gap yang udah nggak bisa ditoleransi lagi. Jadi kemungkinan sampai malam sih bisa aja kita nggak bakal ngelihat adanya penutupan gap sih. Kalau kita bandingkan dengan pada saat kapan ya, ini udah nggak bisa dicek lagi nih, terlalu jauh ke belakang ya. Jadi kemungkinan hari ini ya merupakan gap yang paling besar yang pernah tercipta sama di gold ya, dan termasuk untuk di silver.
ya. Ini silver juga gede banget nih gapnya, ini gede banget ya. Ini silver kalau kalian lihat juga dari 90,15 sampai 91,89. Jadi bisa dibilang ini adalah hampir 200 pip ya. Untuk silver ini gede loh ya, 200 pip. Kemudian untuk Bitcoin kalian juga bisa lihat nih dropnya udah masif ekstrim dari market baru buka ya kan. Jam 7 pagi, wih, dari 95.000 ya, 95.500 drop sampai 91.000. Oh sorry, drop sampai ya anggaplah 92.000. Jadi bayangin drop ini dalam kurun waktu 2 jam itu sudah turun sejauh minus 3% ya. Kemudian juga ini diikuti oleh US30. US30 ini dalam satu waktu dibuka langsung turun sejauh minus 0,75. Nasdaq dibuka langsung turun maksimal tadi 1 jam adalah sejauh 279 pip ya. Kemudian S&P 500 ini juga ngegap sejauh 423 pip. Dan kalau kalian lihat ini fixnya belum buka sih ya. Ini semuanya ngegap dan ini sekali lagi ini baru market Asia ya. Ini masih market Asia. Lagi kalau sesi indeks dan equity itu sesi Amrik ya. Sesi Amrik kita nggak tahu nih pada saat buka tiba-tiba bubar jalan sih bisa aja. Jadi otomatis sekarang kita masih lebih prefer untuk ambil posisi buy ya. Oke, sekarang kita lihat. Nah, dari segi weekly sudah saya bilang ini potensi yang namanya market ngebuat candle hotdog ataupun candle base ya bisa dibilang. Dan kalau memang ini adalah base untuk menciptakan rally yang baru, saya nggak akan heran kalau kedepannya ini marketnya bakal ngebuat tembus sampai 4.800 ya. Karena kalau kita hitung berdasarkan rally-nya ya, rally-nya mungkin kita bisa ambil dari paling bawah lah ya, dari sini, atau mungkin kita maksa dari sini ya, dari sini sampai sini. Ini kan 9% ya. Ketika dia buat base dan break ke atas, kita cari 1:1, kalian bisa lihat ternyata sampai 4.900 ya. Kalau kita bicarakan ini adalah benar rally base rally yang kita ambil dari 8 Desember kemarin 2025, dan ketika dia breakout minggu lalu dengan target berarti jika 1:1 ya. Ini masih 1:1 dalam artian gini ya, jarak bukan satuan persen. Kalau satuan persen ini 9,11, beda ya. Kalian bisa lihat sendiri nih. Ini ke atas walaupun 1:1 sejauh 3.700 ya, kita bulatkan ya, 3.800 pip. Dan ini juga 3.800 pip, tapi bagian bawah ini sejauh 9,11%. Kalau hanya dilihatnya dari satuan persen, maka ini akan naik lagi, otomatis bisa naik mendekati 5.000 ya. Ini kalau kita cari 9,11, let's say pas ya 9,11, itulah di harga 4945, hampir angka double 4949 ya, angka kembar. Jadi kalau misalnya udah mau mencapai 5.000 nih ya, untuk sekarang sih saya masih positif, ini bullish banget. Cuman untuk target proyeksinya ini, jika memang hanya sampai 5.000 dan drop ekstrim, saya nggak akan heran ya, karena sekali lagi adalah level super psikologis ya. 1.000, 2.000, 3.000, 4.000, 5.000 itu adalah level yang sangat psikologis ya. Kemungkinan ini bakal banyak yang lepas di 5.000, tapi bisa aja nggak pas 5.000 ya. 5.000 kurang, 5.000 lebih dikit, yang penting hati-hati aja ya. Yang penting sekarang dengan kondisi sekarang ya, geopolitiknya yang masih panas sekali, 4.900 lebih, 4.800 lebih, mendekati 5.000 kayaknya sih oke. Tapi itu jangka panjang ya. Ingat, itulah jangka panjang, karena sekali lagi dari segi monthly kita tidak pernah mendapatkan yang namanya candle merah. Ini saya loncat dikit ke monthly ya. Karena kita start dari Agustus 2025 sebanyak 1, 2, 3, 4, 5, 6 candle kita tidak pernah yang namanya membuat candle merah. Dan ini merupakan satu-satunya dalam sejarah kita tidak pernah secara 6 bulan berturut-turut itu tidak ada candle merah. Ya. Ini merupakan ekstrim. Jadi kedepannya jika kena 5.000 dan bubar jalan, saya nggak akan heran, berarti otomatis itu bisa menjadi yang namanya monthly retracement
Jadi hati-hati ya. Untuk sekarang kalian yang ingin beli emas fisik ataupun ingin beli emas digital masih oke. Kalau dibilang ini mahal ya memang mahal. Cuman nanti ketika kalian ngelihat chart trading view ataupun apapun itu, kalian ngelihat sudah mendekati $5.000 per troy ounce, sebaiknya kalian yang ngide pengen beli emas lagi, hati-hati ya. Mungkin saran saya ketika nanti sudah 4.900 ya. Ini saya kasih warning dulu di awal ya, tanggal 19 Januari ini, supaya nanti kalian ingat, kalian catat ya kan, di atau enggak ya, apapun itu aplikasi kayak mau notebook apapun itu terserah ya. Hati-hati. Berarti otomatis dari segi weekly di sini kita mendapatkan yang namanya candle hotdog sudah selesai, market juga sudah melakukan break of structure dari weekly resistance di sini dari 4550, close candle juga, market juga sudah terbang ke atas. Otomatis ini marketnya sedang berusaha rally lagi. Dari segi line chart kalian bisa lihat sendiri, ini marketnya masih cantik sekali, high low masih ngebuat high tinggi sekali ya. Kalau kita bicarakan masalah mungkin wave ya ataupun Elliott wave, jujur untuk Elliott wave sendiri saya masih agak kurang mengerti. Yang penting kalau dilihat di sini adalah marketnya sudah lari tinggi ya kan. Ini high, ini low, ini high, ini low, ini high. Oh ya, ini masih bisa tinggi sekali nih. Jadi tetap waspada. Jadi target saya masih sama, mungkin ini bisa saya ganti untuk di 900-an ke atas ya. Mungkin 800-900 ke atas. Oke, dari segi weekly seperti itu. Nah, untuk dari segi indikator sekarang, apakah potensial membentuk multiple bearish divergence? Bisa, hanya jika minggu ini tiba-tiba marketnya ngeflip bearish dan langsung drop di bawah 4.500. Maka secara weekly RSI bakal menunjukkan yang namanya multiple bearish divergence. Tapi semisalnya jika minggu ini kita mendapatkan marketnya break di atas 4.700 ya, ataupun ekstrim sampai 4.800, ini otomatis dari segi RSI bakal break di atas 78, otomatis ini akan gagal ngebentuk yang namanya bearish divergence. Dan juga ini sebenarnya sudah mulai kelihatan dari segi stokastik. Stokastik kemarin minggu lalu potensi ngebuat bearish divergence tapi gagal, alhasil ini marketnya naik lagi ya. Untuk sekarang sih ini masih potensi divergence, karena sekali lagi untuk dari segi stokastik di sini high tertinggi adalah di 94. Kalau bisa ngelatin 94, otomatis ini bisa disebut sebagai gagal bearish divergence dari segi stokastik ya. Jadi kalau kalian lihat ini weekly-nya potensi bearish divergence, bisa, hanya saja kalian perlu ngelihat weekly close-nya di mana ya. Untuk sekarang sih dengan kondisi panas begini saya masih agak worry kalau ini adalah bisa dibilang close-nya bearish divergence ya. Jujur saya masih agak worry. Walaupun di sini kita mendapatkan gap-nya udah nggak ngotak. Oke. Nah, karena ini adalah all time high, ini marketnya juga sudah kena 4688, yang dimana adalah 4688 adalah 1618 dari swing yang terjadi pada saat 20 Oktober kemarin sampai 27 Oktober. Ya, ini adalah 1618. Kita nggak tahu apakah ini swing bakal di respect atau enggak. Karena kemarin secara 1272 sudah di respect ya. Jadi teorinya adalah ketika marketnya sudah nge-respect Fibonacci extension 1272 dan retrace turun ya, berarti target 1618 sudah hit. Ya, ini 1618 bisa nggak di-respect dan ini marketnya bisa lanjut rally lagi ke atas. Dalam artian ya udah kalian pakai ini aja berarti ya, 200% Fibo ada di 4875. Ini udah tinggi banget ya. Kemudian 2,272 ada di 5011 atau enggak ya 5010 lah ya, kayak begini. Dah ini ya. Karena kita sudah mendapatkan 1272 respect kemudian drop ya kan, dan kita mendapatkan rally kemudian dan sudah kena 1618, berarti ini next targetnya projectionnya adalah di 4875 dan 5011 atau enggak 5010. Intinya sudah mencapai 5000 ya. Itu dari segi weekly. Sekarang kita ke daily sekarang ya. Karena daily ini adalah marketnya sudah ekstrim gila ke atas ya. Kita coba cari untuk Fibonacci extension dari sini sampai sini. Maka ini 1618 nextnya ada di 4720. Oke, ini berarti range di sini 4688 sampai 4720 adalah titik terdekat dari yang namanya target
Nah, di sini ada satu kejadian yang mirip dengan swing yang besar tadi. Ya, karena kalau kalian lihat 1272 di harga 4624 itu sudah di respect. Dalam artian dia kena 1272 dan drop, retest RBS daily, BOS ataupun dan semuanya ini ya, fair value gap juga kena gitu kan. Dan ini potensi akan mengejar target 4720. Dan kalau sudah kena 4720, nextnya di mana? Berarti kita mendapatkan 200% Fibo ada di 4825. Berarti dengan kondisi seperti ini, paling ekstrimnya adalah 4700 kita tidak akan mendapatkan yang namanya profit taking. Kemungkinan 4700 bisa mengulang yang namanya kejadian kemarin di 4600, yang dimana marketnya itu lebih prefer untuk yang namanya bolak-balik ya, sideways, bisa aja. Berarti range yang sebesar ini akan menjadi next target jika semisalnya 4720 berhasil lewat. Ya, ini. Tapi sekali lagi, jika memang ini marketnya masih bisa terbang tinggi sekali karena geopolitik dan tarif dan sebagainya, ya udah, ini masih bisa ekstrim gila naik ya. Dari segi daily, kalau kalian lihat ini juga marketnya itu sudah retest BOS, ini otomatis sudah bisa saya delete ya. Ini BOS-nya juga sudah saya bisa delete. Tetap ini inducement ya, karena sekali lagi marketnya ini adalah ngebuat high low. Oke. Kalau kita bicarakan masalah swing sekarang ya, karena kan ini adalah high, ini adalah low, ini adalah high, ini adalah low, ini adalah high ya. Dari segi daily kita mendapatkan higher low yang baru versi swing yang pendek ya, ataupun swing yang bisa kalian baca adalah di sini, yang ada di harga 4536. Apakah nanti ketika harga break di bawah 4536 di sini akan terjadi yang namanya change of character? Possible-nya iya. Ya. Walaupun kita masih ada inducement di sini yang ada di 3900 ya kan, tapi untuk paling dekat swingnya sekarang adalah di 4536 ya. Dan kalau kita pakai Fibo yang kita tarik dari 4272 dari sini ya, sampai all time kemarin dan juga sampai kemarin ya. Sebenarnya di sini kita belum mendapatkan yang namanya market retrace sampai 38,2. Jadi ada kemungkinan market di sini, change of character di sini bisa membuat yang namanya inducement kayak kejadian di sini. Ya, karena dari segi daily retracement Fibo kita belum mendapatkan market turun sampai 38,2. Saya pribadi ini ngelihatnya kalau sudah sampai 30% merupakan retracement yang wajar. Kalau hanya sampai 20% menurut saya itu momentumnya masih kencang sekali, belum ada pure yang namanya koreksi yang cukup. Kalau saya pribadi ya, tapi kalau kalian menganggap ini 23,6 sudah cukup ya bisa kalian katakan oke lah gitu kan ya. Ya. Terus kalau sekarang kita lihat jika semisalnya ini marketnya memang ngebentuk retracement ke bawah misalnya ya. Berarti kalau misalnya hari ini adalah titik 0 ya, 4690, berarti 38,2 ini adalah change of character di sini. Makanya tadi saya ada bilang dari segi daily ada potensial marketnya itu seperti mengulang kayak kejadian di sini ya. Inducement-nya potensi bisa pindah. Dalam artian sekilas ngebentuk yang namanya change of character, tapi tujuan selanjutnya bisa aja kayak nutup gap di hari Senin tanggal 12 ya kan. Kemudian marketnya itu bergerak naik. Maka otomatis ketika change of character di sini dan break di atas, ini bakal berubah menjadi yang namanya inducement ya. Inducement otomatis bakal pindah dan marketnya bakal luar biasa really nggak ada obat. Gitu sih. Ya. Tapi jika semisalnya benar seperti itu ya kan. Jadi otomatis dari segi daily Fibo ya, saya pribadi masih akan berusaha tarik di mana titik nolnya. Karena kalau kemarin titik nolnya itu hanya sekedar 23,6. Ya, tapi kalau kalian menganggapnya ini sudah selesai, mungkin time frame-nya mungkin sudah beda ya. Oke, dari segi daily seperti itu ya. Untuk hari ini jika semisalnya marketnya bisa mendapatkan break of structure dari harga all time high terakhir yaitu ada di harga 4642 atau all time high paling belakang yaitu di harga 4630. Jadi ini adalah resistennya sekarang ya. Ini merupakan resisten daily sekarang. Jika semisalnya marketnya bisa close di atas ini
Ya, ingat close di atas berarti tidak di bawah ataupun tidak di tengah. Kalau dia close di atas ini berarti di atas 4642 atau 4650 lah paling oke-nya gitu kan. Dia close di sana, ya udah otomatis marketnya bakal bisa lanjut ngejar lagi sampai 4720. Dan terus naik. Indikatornya kalau kita lihat secara stokastik dia masih diam di zona overbought 90, otomatis gasnya masih kenceng. Ini tinggal stokastik RSI-nya doang. Ini RSI-nya ini tinggal masuk lagi ke zona overbought. Udah, ini bakal luar biasa gila naiknya. Ya. Ini kita tinggal tunggu aja. Dari segi daily apakah mengharapkan kita ambil buy? Dari segi daily sebenarnya sudah lewat ya. Karena marketnya sudah respect RBS, respect dari fair value gap di sini ya kan. Nih fair value gap, kemudian respect demand dan sebagainya ini sudah selesai semua. Jadi ya udah untuk ngambil buy di bawah kayaknya agak berat. Ya. Ini agak berat nih. Yang penting kalian boleh pakai ini sebagai fair value gap lagi juga nggak masalah ya. Tapi terserah, untuk lebih baik untuk ngambil buy-nya saya rasa untuk di time frame yang kecil aja, jangan lihat di daily. Ataupun kalian mau nunggu daily hari ini close juga boleh. Ya, supaya lebih pasti. Ini apakah membentuk beneran break di atas resisten sekarang, ataupun apakah ini tiba-tiba flip bearish, tiba-tiba nutup gap gitu kan ya, tiba-tiba ya bisa aja. Ini D gitu kan, yang tiba-tiba chartnya nutup gap gitu. Bisa aja. Kalau kalian mau skip hari ini nggak masalah juga. Oke. Sekarang dari segi H4. H4 pun juga sama ya. Sebenarnya sih kalau boleh saya bilang H4 kita mendapatkan area kunci sebenarnya ya dari segi H4, yaitu sebenarnya ini kemarin sempat jadi area kunci ya di harga sekarang deh ya. Kemarin bisa saya skip. Untuk sekarang sih ini sebagai area kunci sekarang di H4 ya. Di 4620 ya. 4620 akan menjadi titik kunci apakah marketnya akan bisa beneran ini menjadi batas bawah ya H4. Yang penting H4 masih bisa close di atas 4620 walaupun nanti dia tiba-tiba turun di bawah 4650. Saya rasa itu masih oke, masih bisa buat ngebuy ya. Ini dari segi H4 ya, kalau bisa sih H4 juga bisa close di atas all time high-nya sih ya 4643. Ya, ini. Jadi ini adalah recommended-nya ya, rekomendasinya ataupun ya 46 itulah ya ini sebagai rekomendasi, dan minimum requirement adalah nggak boleh lewat di 4620. Udah itu aja ya dari segi H4. Indikator kalau kalian lihat ini indikatornya semuanya lompat ya, stokastik dan RSI adalah ngeriset ya. Penurunan kemarin hanya untuk ngeriset stokastik dan RSI. Jika stokastiknya lewat lagi di atas 50 dan didorong dengan RSI-nya masih flat di atas 60 dan harga di atas 40, udah kesempatan untuk retrace buy kayaknya agak berat. Ini dia bakal lanjut naik. Ini udah mungkin naiknya akan gila sih. Karena ini tinggal nge-cross balik di atas 50 ya, slow dan fast. RSI juga masih stay di atas 60 yang penting. Kemudian secara candle dia masih di atas 40. Well sih, ini 4700 easy sih. Nah, tadi saya bilang di awal 4600 itu adalah sebagai area sideways. Jadi apakah kemarin penurunan pada saat di harga 4620 sampai harga 4536 adalah profit taking? Yes. Ini bisa saya bilang sebagai profit taking dan termasuk sebagai flash sale. Ya. Jadi otomatis 4600 kita sudah mendapatkan yang namanya profit taking. Jadi tadi sudah saya bilang juga 4700 bakal kena gampang kali. Ya, bakal kena gampang sekali. Oke, ini 4600 sudah profit taking. Ini tinggal marketnya udah lari aja sih ya. Oke, yang penting kalau mau kalian buy dari segi H4 ya, kalian mau tunggu di sini 46.50 sebagai angka psikologi. Nanti kalian buy target sampai 4720 ya. Untuk sementara ini 4720 ya. Kalau mau sampai paling tingginya ya udah pakai Fibo aja sih ya. Untuk Fibo nah ini Fibo kita pakai daily coba ya.
untuk mencari, karena ini kan terakhir higher low-nya ya. Kita cari dari sini ke sini. 4708. Ya, ini sih sekarang marketnya respect 1272 ya, 4670 nih ya, nih ya, 4708. Ini nggak tahu deh, angka ini jelek banget ya. Kemungkinan sih ini marketnya masih bisa lari sih. Jadi kalau dilihat ini ya udah, ini marketnya kemungkinan masih bisa lari. Target berarti 4700 setengah 4720. Itu sih paling dekat untuk sekarang ya. Karena sekali lagi ini H4 masih lari ke atas. Untuk H1 ya walaupun kita mendapatkan bearish engulfing di sini, cuman menurut saya tetap tidak worth it buat sell ya kan. Kalau mau ambil bentar, ini sih sudah 1618 200%. Waduh, ini sih untuk apa namanya target ke atas sih sebenarnya saya udah nggak dapet ya. Waduh. Sementara ini sih untuk masalah swing saya belum dapat ya kan, karena sekali lagi ini angka-angkanya nggak bagus ya, angka-angka nggak bagus karena sekali lagi ini kalau dilihat ya 200%. Ya ini 200% oke lah ya, 4750 sebagai angka psikologi. 4750 ya, 200%. Kalau 2,272 4775. Ya, atau enggak 4780 lah. Ya 75 lah ya. Ya, kalau enggak 4777. Nah, ini juga boleh ya, angka jackpot nih ya, 777 semua. Ya senang roulette nih pasti tahu nih angka 7 ya. Oke, terus dari segi H1 apa lagi nih? Nah, ini udah nggak ada sih. Ya, ini mau H4, H1 ini udah H1 atau H4 sih udah begini nih. H1 atau H4 ya. Kemudian ini masalahnya gap segede gambreng ya kan. Karena kalau dilihat gap itu market bukanya di harga 46. Biar sama ya. Market buka di harga 4649, terendah 4645. Berarti 4645 lah let's say sebagai support ya. 4645. Oke, anggaplah ini berarti ya. Anggaplah ini sebagai support versi berapa ya? H1 mungkin ya, atau enggak 15 menit. 15 menit nggak dapat nih versi candle ini ya. Versi brokernya ini. Ya, let's say lah H1 boleh atau enggak 5 menit dah ya. Ini kalau kalian mau tunggu untuk ambil buy lagi turun sampai sini, buy juga boleh. Tapi ingat ya, ini gapnya gede, jadi otomatis kalian nggak tahu nih kalian mau stop loss di mana ya. Kalau buy pada saat breakout resistance bagaimana? Oke, sekarang kalau ceritanya adalah breakout resistance. Secara H1, jujur saya belum dapat, saya masih kekurangan data karena candle H1 baru 3 candle doang ya. Otomatis yang saya harapkan cuma line chart doang. Versi line chart adalah di 4675. Kalau ada candlestick close ataupun line chartnya close di atas 4675, kalian ngide untuk buy, ya boleh. Tapi sekali lagi ini adalah baru 3 candle ya. Untuk kedepannya sih saya kurang tahu. Ya. Kalau versi 15 menit, kalau kalian ingin ambil posisi, kita mendapatkan satu support ya, support become resistance sekarang ada di harga 46 berapa nih? 4665 64 entar. Inilah ya. Ntar, turunin lagi. 5 menit. 5 menit 30 menit. Ya 4663 lah ini lah ya. Ini sebagai 15 menit. Nah, ini ya. Kalau kalian ingin ngide ambil posisi buy ya. Kalian ada ngelihat market 15 menit di atas 4665. Ya kan kayak begini. Kalian nanti ambil posisi buy, targetin langsung jauh sampai 4700 ya silahkan ya. Untuk sementara ini semua market structure-nya bullish semua ya, mau daily, H4, H1, 15 menit bullish semua. Karena sekali lagi ini masih hanya sebatas retracement doang, belum ada ngerubah structure kecuali 5 menit ya. Kalau 5 menit kita sudah mendapatkan bearish sebenarnya ya, karena kan 5 menit kita mendapatkan cukup data di sini. Oke. 5 menit kita mendapatkan cukup data karena ini adalah low, lower high, lower low, inducement di sini. Kemudian breakout structure, lower high, lower low, lower high, lower low. Versi 5 menit di sini adalah lower high terakhir.
Ya, maka tadi saya udah bilang kalau ada harga juga 15 menit di atas 4665, kalian ngide buy ya, silakan. Kayak tadi tuh saya bilang begini ya. Mana tuh Kang, hilang gambarnya ya. Beginilah. Set. Nah, ngide. Ya, atau enggak kalau mau tunggu versi H1, tunggu di atas 4675, maka otomatis ini akan berubah inducementnya di sini. Ya, serah kalian mau pilih yang mana. Kalau kalian mau ngeliat 5 menit aja, ya di sini berarti, ya. Kalau kalian mau ngeliat versi 1 jam di atas, kalau mau ngeliat versi 15 menit di atas 65 gabung ya. 5 menit dan 15 menit ini sama candlenya. Kalau mau nge-buy di bawah, ya harapannya sih cuma antara 46 ya. 45, 46, 45, 43 nge-retest ini kan all time high sebelumnya juga boleh. Kemudian ya sampai sana aja sih ya. Untuk sekarang sih harapannya kalau memang ini marketnya bisa lanjut lari ke atas boleh. Kalau marketnya masih lanjut turun, kalian mau ngide nanti buy di RBS sebelumnya di 42, 43, 40 gitu kan ya, mentok sampai 38 ya bebas lah. Kalian mau nunggu di sini ya kan, kemudian nanti baru kalian nge-buy boleh. Ya. Untuk target terserah kalian mau 4.700 lebih, 4.720. Yang penting intinya ini sekarang sudah nggak ada profit taking lagi di 4.600 ya. Ini kalau dia turun hanya sebatas koreksi uang. Karena ini sudah kemarin profit taking nih. Ya, 800 pip dalam satu candle H1. Oke, jadi sekian dulu untuk analisa XAUSD pada hari ini. Sekali lagi, kalau kalian ngide ambil sell ya dengan kondisi geopolitik sekarang, pokoknya kalian hati-hati untuk kalian nge-sell. Itu aja sih. Ya, kalau kalian masih ingin ambil posisi buy, ingat ini range-nya gede sekali ya. Even ini 5 menit ya. Per swing 5 menit ini gede loh. Dari change of character dan low ini adalah 142 pip. Lumayan sih ya. Jadi kalau kalian ada yang ingin ambil posisi, silahkan dikondisikan posisinya. Kalau kalian mau nunggu sampai hari ini selesai dulu supaya marketnya normal lagi baru ambil posisi lagi, silahkan. Nanti sore ya kan, karena ada sesi London dan nanti malam sesi New York, nggak tahu deh ini marketnya mau dibawa kemana. Oke, jadi sekian dulu untuk hari ini. Terima kasih sudah nonton video sampai habis. Terima kasih juga sudah like, share, dan subscribe seperti biasa. Dan sampai jumpa lagi di analisa harian XAUSD selanjutnya. Bye-bye.